Oke, hari ini kita akan belajar bacim. Jadi bacim ini kalau teman-teman belum tahu adalah konsonan akhir yang berada di akhir suku kata. Konsonan akhir yang berada di akhir suku kata. Contohnya seperti apa? Langsung aja ke contoh. Tapi sebelum ke contoh, aku akan ngenalin dulu huruf-huruf atau karakter bacimnya itu seperti ini ya, teman-teman bisa teman-teman lihat. Nah, ini ada beberapa huruf bacim. Jadi kalau teman-teman masih ingat, ini ada bunyi G ya, ini ada G, huruf G atau K, lalu ini ada K yang pakai H, lalu ini ada sangkit atau kakak, lalu ada nian, ada huruf N, lalu ada diet, ada huruf D, huruf S, ada huruf D, huruf S, huruf C, huruf C, huruf T, huruf H, dan sangsiat atau double S. Kemudian ada huruf M, tomiem, lalu ada real atau L, ada biep, ada P, dan ada ing atau konsonan mati atau NG ya ini. Nah, jadi ini semua kan kalau di konsonan jadi bunyinya kayak gitu kan teman-teman. Kalau khusus di bacim nanti bunyinya beda. Jadi teman-teman harus ingat kalau karakter-karakter ini berada di akhir kalimat atau di akhir suku kata, itu nanti bunyinya bukan lagi seperti ini teman-teman, tapi bunyinya seperti ini yang ada di samping kanannya. Jadi ada bunyi jadi ada karakter K, KH atau double K, itu nanti di belakang dia bunyinya K. Contoh ada cek kayak gini, cek itu dia bukan pakai G tapi nanti dia jadi bunyinya K ya, bukan bunyi G tapi bunyinya K. Lalu ada lagi buok ini dia buok, bunyinya K, buok, jadi K nya double ya, buok. Ada bak, nah bak di sini juga dia pakainya sangkiat, jadi dia bak yang benar-benar medok gitu ya, bak. Nah lanjut, ini ada nian, ada n. Nah kalau ini sama ya, dia di belakang atau di depan itu tetap sama bunyinya n, kayak cinggu ini dia kan di belakang nih, ada di belakang ya kan, ada di bawah itu dia tetap berbunyi n, cinggu. Lalu ada sajin ini dia berbunyi n, di belakang tetap sama. Lalu ada D, S, J, C, T, H, dan double S, itu semuanya kalau di belakang dia bunyinya T ya teman-teman. Jadi diingat pokoknya semua ini hurufnya yang ada di sini itu kalau dia berada di bawah atau di akhir kata itu bunyinya T. Contoh mut T ini nggak bisa ya artinya mut gitu. Masita itu dia juga sama, masita. Nah masita ini juga sama, jadi dia bunyinya T di bawah ini, jadi ada S dan double S, ini masita. Terus cota ini juga sama, kalau ini kan bunyinya aslinya H yang di bawah, cuman karena dia berada di bawah dia itu bacim, jadi dia berbunyi T, cota. Lalu miem, ada huruf M, kalau di konsonan dia berbunyi M, di bacim dia juga sama, jadi bunyinya tetap M. Contoh namja ini artinya laki-laki atau pria. Lalu ada real atau L di bawah, jadi dia disebutnya L, jadi bukan R lagi ya kalau di bawah. Kayak gini, gil, bukan gir tapi gil. Gil ini artinya jalan. Lalu ada mul, bukan mur tapi mul. Mul ini artinya air. Lanjut ada biep dan pi. Nah di belakang dia berbunyinya P. Contoh jeep, bukan jeep atau pakai B tapi jeep yang pakai P. Jeep ini artinya rumah. Lalu ada up ini juga sama, dia piep, di belakang dia sama bunyinya P. Lalu yang terakhir ada iyang,
Kalau ini kan bunyinya NG ya. Kalau di depan dia kan tanpa arti atau konsonan mati. Nah, kalau di belakang atau kalau iyangnya ini jadi bacim, dia itu bunyinya NG atau eng. Kayak kabang. Kabang ini artinya tas. Kabang. Iyangnya ada di bawah atau di akhir suku kata, jadi bunyinya NG. Kabang. Lalu ada koyangi. Koyangi ini artinya kucing. Koyangi. Jadi ini ada iyang yang berada di akhir atau di bawah kata, jadi dia berbunyi NG, iyang. Oke teman-teman, buat di bacim cukup simpel ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena sebenarnya ini hanya mengulang di huruf konsonan saja, cuman ini lebih spesifik buat bunyinya kalau dia berada di akhir suku kata. Tapi sebenarnya sama, jadi teman-teman pelajarin dulu yang di huruf konsonan, nanti kalau udah konsonannya udah hafal dengan karakternya dan bunyinya dan nama karakternya juga, nanti di bacim dia lebih mudah dimengerti. Karena sebenarnya bacim itu simple. Tinggal hafal di kosakatanya, nanti hafal di huruf bacimnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan atau misalnya ada tambahan atau mungkin ada koreksi buat aku nih. Mungkin ada yang keliru atau salah atau kurang, bisa di komen aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Notifikasi loncengnya jangan lupa dihidupin juga, dan see you, bye-bye.